Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD ya untuk minggu depan, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Di mana di weekly analisa ini saya akan membahas perkembangan ya, kelanjutan daripada pergerakan XAUUSD dari hari Senin sampai dengan hari Jumat minggu depan. Oke, gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly ya. Kalau kita lihat di time frame weekly ya, secara struktur sampai saat ini masih belum ada perubahan. Belum ada perubahan yang memberikan informasi bahwasanya tren akan berubah menjadi tren naik. Tapi saat ini masih dalam tekanan seller, masih dalam tren turun karena posisinya Anda bisa lihat di mana membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan posisi saat ini mencari titik lower high. Kalau kita ukur ya di beberapa analisa weekly kita sebelumnya, di sini sudah ada saya tandain. Ya, perhatikan ini tanggal 24 Oktober saya tulis turun ya. Artinya saya membutuhkan 2 minggu lagi ya ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kurang 2 minggu lagi sampai dengan 3 minggu sudah mulai pergerakan XAUUSD menurut saya akan terjadi penurunan. Tapi untuk saat ini ya dengan adanya 1-2 hari ini secara volatilitas ya, secara range pergerakan kalau kita sudah ukur dari sebelumnya data di sini ya. Ini kan rendah sampai tertingginya kalau kita copy ke sini posisinya membutuhkan kenaikan lagi ya sampai dengan di kisaran 1742. Dan ini mungkin buat teman-teman yang belum nonton di analisa Zona Forex sebelumnya, ini saya akan tunjukkan ya beberapa perhitungannya. Jadi ini copy dari sini ya, dari swing yang terakhir di sini sampai dengan titik atasnya. Ini mencapai kurang lebih 127 dolar ya. Dan kalau kita hitung juga di posisi yang di beberapa minggu ini ya, dari titik terendahnya ini sampai dengan titik kalau terbatas 2 minggu ke belakang ini hanya 115 dolar. Berarti kalau dia membutuhkan 127 maka dia harus bergerak ke level 1742 ya. Nih, targetnya sampai seperti itu. Dan kalau kita ukur di minggu kemarin nih ya, pergerakan yang di sini ini sangat besar sekali ya. Range-nya sangat besar sekali dan posisinya juga kenaikannya gila-gilaan ya. Nih, Anda bisa kita ukur 70 dolar range pergerakannya. Makanya kemarin sebenarnya saya sudah bilang, sudah menginformasikan weekly di minggu kemarin ya, sudah saya informasikan bahwasanya range-nya sudah 70 dolar lebih. Artinya sudah masuk dalam range weekly tersebut ya. Jadi nggak salah kalau posisinya dari sudah membentuk range 70 dolar terus kemudian terjadi koreksi. Koreksi juga sudah kita ukur, targetnya bisa mencapai 50% sampai 61,8% dengan kita menggunakan penarikan Fibonacci retracement. Oke, kalau kita lihat untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, posisi daripada pergerakan XAUUSD ya, saya katakan di pergerakan di time frame kecil kecenderungannya masih ada potensi naik ya, masih ada potensi naik. Maka saya katakan pergerakan sampai saat ini saya katakan adalah bullish untuk koreksi. Dan kalau kita perhatikan memang di posisi ini kan ada ekor panjang ya. Artinya ada koreksi di time frame kecil. Kalau weekly kan terbentuknya ekor. Nanti di daily pasti ada candle merah yang menunjukkan perlawanan seller terjadi ya ini. Dan buyer sama seller
Ini potensinya seimbang untuk saat ini ya, karena memiliki bodi panjang hijau, ekor panjang dari atas ke bawah, dan posisinya juga terlihat seimbang dari bawah sama atas, ada di tengah-tengah. Ini yang pertama. Jadi besar kemungkinan menurut saya untuk minggu depan akan terkoreksi dulu ya. Terkoreksi itu artinya turun dulu ya, mengejar area 50 sampai 61,8% ya Fibonacci retracement. Baru setelah itu dia bisa jump naik ya. Nanti kita ukur naiknya sampai berapa. Kalau kita menggunakan range pergerakan daripada harian ya, weekly ya, kurang lebih bisa mencapai tertingginya ya, targetnya 1742. Tapi dia nggak menurut saya nggak langsung naik, ada terkoreksi dulu, ada penurunan dulu, karena terjadinya ekor panjang ini ya menunjukkan potensi bahwasanya minggu depan akan terjadi penurunan dulu baru dia naik. Itu gambarannya ya. Jadi turun dulu baru dia naik, mencari titik injakan ya baru dia naik. Karena secara perhitungan ini saya membutuhkan 1-2 candle hijau lagi gitu loh. Kalau ini turun kan merah dulu sementara, besar kemungkinan terus dia naik. Dalam hitungan teknis analisa pun ada 50% nanti yang akan dikejar. Gambarannya seperti itu, oke? Dan di minggu kemarin nih kita sudah memiliki harga support terendahnya ya, 1659.38 sampai dengan 1799.41 area ini. Ini saya rapikan dulu ya, saya ada beberapa saya akan rubah karena posisi candle di 2 minggu ke belakang yang di sini ini sudah dimakan oleh candle warna hijau ini. Ya di minggu ini high weekly-nya ini sudah sudah diselesaikan ya, 1675.35 ini sudah diselesaikan di breakout dan membentuk harga tertinggi terbarunya mendekati area trendline yaitu di 1729.41. Nah ini makin menjauh dari area low monthly atau low weekly-nya minggu sebelumnya dan menjauh daripada open weekly dari sebelumnya. Ini yang menunjukkan potensi bahwasanya pergerakannya masih ada kecenderungan naik. Intinya di situ ya. Jadi turun dulu baru dia naik. Oke, saya rapikan dulu ya. Langsung aja, ini saya rapikan dulu ya supaya enak nanti kita jelaskannya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini sudah saya rapikan, dimana di minggu kemarin itu membentuk sebuah open high low close ya. Yaitu opennya ada di 1661.88, high-nya di 1729.41 dan low-nya di 1659.38. Oke, saya akan turunkan di time frame daily ya, untuk kita melihat perkembangannya seperti apa untuk di time frame daily. Karena tadi sudah saya bahas ya, di time frame weekly-nya saya mendapatkan potensinya terjadi penurunan, kemudian dia berlanjut naik. Jadi ada koreksi dulu, gambaran saya ada koreksi dulu baru dia akan naik. Dan tren untuk tren kecil ya, tren di time frame kecil masih kecenderungannya naik, tapi di time frame besar masih dibayang-bayangi oleh tren turun. Karena selain itu pun kalau kita melihat dalam beritanya pun ya, The Fed juga masih agresif dalam menaikkan suku bunga. Selama The Fed masih agresif dalam menaikkan suku bunga, XAUUSD sulit untuk dia naik lebih tinggi. Gambarannya di situ. Makanya selalu saya katakan secara teknikal pun posisinya masih bullish untuk koreksi. Oke. Sekarang kita lihat di time frame daily. Nah, ini di time frame daily sudah kita masukkan ya area Fibonacci retracement. Teman-teman perhatikan di sini, di mana Fibonacci retracement yang saya bahas di sini, ini saya tarik ya, dari titik A menuju titik B, yaitu dari titik terendahnya di kisaran 1614.64, ini low monthly-nya ya di sini,
dan dia saya tarik garis sampai tertingginya yang menjadikan area tertinggi yaitu di 1729,41. Saya tarik di sini, baru keluar Fibonacci retracement ya, persentasenya yaitu di area, sebentar, ini level psikologinya saya turunin dulu supaya terlihat jelas. Oke, yaitu area 23,6% itu di 1702, kemudian area 38,2% 1685,67, kemudian mendekati area 50% yaitu 1672,03 sampai area 61,8% yaitu 1658,48. Artinya dengan posisi saya tarik dengan Fibonacci retracement, minggu ini yang wajib Anda perhatikan karena selama 3 hari ke belakang ya, kalau start dari Senin Selasa ini memang kenaikannya gila-gilaan. Kayak naikannya sangat besar sekali ya, sampai range 70 ya tadi sudah kita ukur, dan di start hari Rabu, Kamis dan Jumat terjadi pelemahan ya pada XAU USD ya, terbukti candlenya warnanya merah dan sampai dengan non-farm payroll tadi malam ya menunjukkan kekuatan daripada indeks dolar ya, hasilnya ya yang menunjukkan XAU-USD tidak ada kemampuan dia untuk naik lagi. Dia melemah dan breakout di bawah 23,6%, 1702,32, serta breakout level psikologi 1700. Nah, inilah yang saya maksud, pergerakan di minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dia akan melanjutkan potensi penurunan sampai dengan wilayah 50% sampai dengan 61,8%. Itu maksud saya. Ya. Jadi itu yang wajib teman-teman perhatikan. Makanya di sini saya akan tandain ya ini, yaitu saya tulis target ya, minimal nanti ini akan menggiring kita ya selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti kita lihat dari area 61,8% sampai dengan 50% yaitu di 1658,48 sampai dengan 1672,03. Ini nanti yang menjadikan target kita bisa buy di area sini ya. Ya, pantau area penting di area ini targetnya ya. Sampai sini nanti pantau di wilayah ini apakah akan terjadi penolakan pada buyer ya yang menunjukkan potensinya untuk naik lebih tinggi. Seperti itu gambarannya. Dan kalau kita ukur dengan kita mengukur range pergerakan weekly ya. Di weekly kalau ini turun nih, contoh dia turun, ya minimal kita ambil tengahnya dulu lah di kisaran 1665 ya. Kalau kita ukur sampai dengan titik tertingginya nantinya minggu depan bisa mencapai sampai dengan 1735 sampai dengan 1742. Jelas ya? Nih, targetnya sampai sini. Karena mengangkat dari range kisaran 70 sampai dengan 75 dolar naiknya. Setelah dia koreksi, nanti kita lihat, kita pantau pattern di sini ya. Apakah ada penolakan pada buyer dari penurunan ini ya. Kalau ada, dan dia saya pastikan ketika membentuk sebuah swing penurunan sampai sini akan terjadi kenaikan hingga menuju ke wilayah 1735 sampai dengan 1742. Yang pasti potensinya minggu depan akan terkoreksi dulu dari kenaikan ini ya. Perhatikan ini di time frame daily ya. Dia naik, dia koreksi sampai 50% sampai 61,8%, minimal pantau dulu wilayah 38,2% yaitu di 1685,57. Pantau wilayah ini. Besar kemungkinan ini nanti dikejar ini dulu. Ini juga ada strong support ya. Ini sangat kuat. Bisa juga menjadi reject di area sini. Kurang lebih 3 level penting ini yang minggu depan wajib dipantau. Apakah akan terjadi penolakan di wilayah ini? Kalau ada, maka pergerakannya akan berlanjut naik. Ya seperti itu untuk minggu depan gambarannya ya dari yang kita jelaskan. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam untuk kita lihat perkembangan daripada hari Senin ya. Nah ini kita bahas di hari Senin. Untuk hari Senin besok strateginya seperti apa ya, Senin ataupun Selasa ya. Coba kita lihat dulu
strateginya untuk di hari Senin. Dan posisinya Anda bisa lihat ya di posisi hari kemarin. Ini sudah kita batasin ya, ada level psikologi atas dan level psikologi bawah. Anda bisa lihat start di hari Jumat kemarin pagi. Ini juga sudah saya bahas. Ini membentuk sebuah area base, area sideways ya. Dan posisinya berhasil breakout di level psikologi bawah ya, yaitu 1706.75 ya. Ini dia berhasil breakout ini ketika news rilis ya. Terjadi penurunan yang cukup signifikan, kemudian dia koreksi lagi 1700, baru dia melanjutkan penurunannya. Dan kalau kita lihat dengan adanya struktur yang seperti ini ya, ini perhatikan, ini higher high terakhir, dan kemudian selama dua kali dia menguji area atas tidak mampu, dan maka saya tarik garis trend line ya, perhatikan. Dan ini tidak lebih tinggi daripada ini, artinya ini sudah ada konfirmasi bahwasanya akan terjadi penurunan, apalagi ada bearish engulfing yang terbentuk ya, makanya saya tandain juga open bearish. Ini open bearish daily ya, artinya selama posisi tidak breakout di atas 1723.74, posisinya masih kuat turun. Ini saya tandain ya, sudah saya tandain. Oke, saya rapikan lagi, saya hapus beberapa area-area yang menurut saya sudah tidak kita gunakan lagi ya. Ini saya hapus sebentar. Ini saya hapus. Ini saya jadikan level resisten ya terdekatnya. Kemudian yang level psikologi ini saya hapus. Oke, yang ini. Oke, ini. Kemudian ini area level 1700 sampai dengan area 23,6% ya yang berhasil di breakout ya. Ini yang menjadi area pantau kita kemarin. Ini juga saya hapus dulu sebentar. Ya. Oke, dengan posisi seperti ini menurut saya nanti hari Senin pergerakan akan menuju ke area minimal strong support ya. Dengan kondisi ini ada bearish engulfing berlanjut ya, ini ada bearish engulfing. Harga saat ini ditutup di 1694.69 ya. Secara di trading view ya, di broker yang di trading view ini ditutup di sini. Dan posisinya menuju ke wilayah area 38,2% yang akan diuji minggu depan sampai dengan area strong support ya, yaitu 1680 sampai 1676. Tapi ini saya coba ukur dulu pergerakan dari low yang terakhir di sini ya, saya ukur dulu kurang lebihnya minimal. Oke, saya udah paham. Jadi ini jadi area support dulu. Ini jadi area supportnya. Bentar ya. Ini area support menjadi resisten, nanti saya ganti. Oke, ini ada support terbentuk di hari kemarin. Perhatikan, ini ada area supportnya. Ini yang akan menjadikan gambaran ya target selanjutnya yang akan diuji 1690.56 ya, 90.56. Saya ganti dulu 90.56 ya, seperti ini. Ini wilayah support terdekat daripada harga running saat ini. Oke, jadi gambaran saya untuk hari Senin besok akan menguji wilayah support di sini ya. Kemudian ini saya hapus saja, ini sudah selesai ya. Akan menguji wilayah support di sini. Besar kemungkinan akan kita lihat aja nanti posisi dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa di hari Senin. Apakah dia akan langsung berlanjut uji area support atau dia membentuk area sideways dulu baru dia turun. Karena secara pergerakan dari 1 2 3 ya, ini akan posisinya juga masih bisa retest lagi ya, retest atau membentuk sebuah struktur, dia struktur sideways atau membentuk pola chart pattern atau kayak contoh lah flag ya, bearish flag juga bisa ya, atau membentuk sebuah channel dia naik. Nah, itu baru nanti dia akan turun. Gambarannya seperti itu ya. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Nah, untuk di time frame 1 jam sendiri ini udah terlihat strukturnya ya. Setelah dia retest, nih retest area sini ya, yang menjadikan area uji 1706 ya. Sebentar, ini sebenarnya juga
juga posisinya oke, saya ganti area resisten aja di sini. Bentar ya, saya masukkan di sini area resistennya. Ini juga banyak area rejection sebelumnya ya. Nah, ini 1706.92. Oke, kita kunci ini area resistennya. Ya, ini yang pertama. Kemudian ini sebentar, ini nggak keluar. Sebentar, saya rubah dulu aja. Ini saya ganti area resisten. Bentar ya, saya rapikan sedikit lagi. Saya turunkan dulu M30. Bentar, saya naikkan dulu. Nah. Oke. Ini area resisten. Maka untuk hari Senin ya, hari Senin pergerakan kalau saya buat skenarionya ini akan menguji sekali lagi karena ada susunan daripada bearish engulfing di sini ya, tepat di area 23,6% yaitu 1702.32. Setelah terjadi retest area 1706.92, di area sini retest ya, ini retest. Terus dia membentuk bearish engulfing, artinya dorongan seller kuat, maka besar kemungkinan akan menguji hari Senin sesi Asia sampai dengan sesi Eropa 1690.56 sampai dengan area 1702.42 atau area 23,6%. Maka kalau kita ukur dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dengan posisi seperti ini, ya dia membutuhkan range kurang lebih $12. Masih masuk akal ya, make sense ya menurut saya. Untuk dia sideways atau membentuk sebuah pola chart pattern atau symmetrical triangle atau descending triangle, nanti kita lihat. Untuk saat ini kan masih belum, baru terlihat retestnya dan akan menguji kuat ke wilayah ini. Makanya nanti hari Senin yang paling pantau adalah 1680.56. Ini menjadi wilayah pantaunya ya. Oke, saya tandain dulu. Ini sangat penting. Maka hari Senin kalau ini sampai terjadi breakout, maka dia saya pastikan ke 38,2% ya, yaitu di area 1685 bisa ke sana. Ini menjadi wilayah pantau dulu. Yang bawah dan yang atas saya pantau lagi adalah wilayah ini. Nah, ini menjadi wilayah pantau berikutnya. Ya, saya kasih blok aja deh di sini ya, seperti ini. Ini menjadi wilayah pantau atas dan itu menjadi wilayah pantau bawah. Nah, oke, langsung aja kayak saya buatkan skenarionya ya. Oke, posisinya dari harga saat ini ya, nih dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa akan menguji kuat wilayah support 1690.56 di area sini, baru dia bisa jadi sementara seperti ini ya. Jadi saya menunjukkan potensi set base dulu. Selama dari area pantau ini belum terjadi breakout ya, maka area inilah yang menjadikan area pantau dari titik atas 1700 sampai 1702, di area bawah adalah 1690.56. Ini dulu ya, arti dari breakout. Teman-teman silakan tonton videonya ya, itu ada di deskripsi, ada di materi belajar yuk lengkap, silakan ditonton. Jadi Anda tidak salah paham mengenai cara trading breakout ya. Ini saya sedikit bahas. Yang namanya breakout itu ketika harga betul-betul close. Contoh ini turun ya, impulsif bearish contohnya. Dan di time frame 1 jam, ini contohnya 1 jam ya. Karena breakout itu bisa digunakan di semua time frame. Dan close-nya itu di bawah 1690.56. Close ya. Jadi candlenya sudah sempurna. Close di bawah ini itu artinya sudah breakout. Baru nanti kita lihat di candle berikutnya apakah akan ada dorongan seller lagi. Kalau ada dorongan seller terlihat, contoh di time frame kecil sudah terlihat, maka potensinya bisa menuju ke area yang lebih rendah. Nah, contohnya di 38,2%. Contohnya seperti itu. Itu kalau breakout di atas ya impulsif bullish, close di atas area resisten itu namanya breakout juga gitu loh. Tapi kalau setelah breakout dan ada candle berikutnya menunjukkan potensi dia masuk lagi ke dalam, itu artinya false breakout. Nah, catatannya di situ. Silakan ditonton ya di videonya di belajar yuk. Link ada di deskripsi, lengkap semuanya bisa dilihat ya. Ini dulu yang pertama ya.
selama dari area 1700 sampai 1702.42 belum berhasil di breakout, maka dia masih kecenderungannya sideways, dan posisi support juga 1690.56 belum di breakout, maka dia juga bergerak sideways, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Ini dulu gambarannya. Terus kemudian yang kedua, skenarionya ya, kalau sampai posisi ini terjadi breakout ya, area resisten, maka dia akan terlihat naik dulu, minimal menguji wilayah ini ya, yang menjadi area retest ya. Apakah dia akan retest lagi? Menurut saya ini cuma buat gambaran aja. Kalau sampai dia membreakout wilayah 1702 ya, ini impulsif bullish contohnya, maka dia akan menguji wilayah resisten ya. Perhatikan sampai menuju ke wilayah ini baru dia akan turun. Nah, gambarannya seperti ini. Karena menurut saya penurunannya masih kuat sekali ya. Penurunannya masih kuat sekali. Ini cuman buat kalau nantinya terbreakout di atas resisten 1702.42, maka kecenderungannya akan menguji area resisten di 1706 sampai dengan 1711 ya. Tapi potensinya ini strukturnya kuat turun ya. Ini coba kalau kita lihat ada breakout di atas ini, kecenderungannya akan ke sini dan berlanjut turun lagi. Yang kedua, berikutnya skenario saya ya, dari mapping ini, kalau dia terjadi breakout di bawah daripada 1690.56, breakout di bawah ini ya, maka saya akan sell, pasang stop loss di atasnya. Target saya minimal area 38,2% ya. Kemudian dia retest ya, baru dia akan menuju strong supportnya di sini ya, yaitu di kisaran 1676.86 sampai dengan 1680.97. Kalau kita ukur dari daily ya, dari posisi tertinggi ini, coba kita lihat sampai dengan area ini, make sense ya. Range-nya $20, kita ambil rata-rata harian $20 sampai dengan kalau posisinya memang betul-betul dia turun kuat menuju area 50%, yaitu 1672. Nah, ini gambarannya ya. Jadi hari Senin yang wajib diperhatikan adalah ketika dia breakout area 1690.56, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Uji kuat area 38,2%, 1685.57, kemudian di 1676.86 sampai dengan 1680.97, serta akan menuju area 50%, 1672.03. Ini kalau impulsif bearish close di bawah ini ya. Jadi ini gambarannya dari mapping ataupun analisa yang saya sampaikan ya, untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, serta persiapan kita untuk trading di hari Senin ya. Ini sudah saya jelaskan juga mappingnya dari saya pribadi seperti ini. Dan Anda boleh ikutin atau boleh tidak, sifatnya tidak memaksa ya. Ini hanya sekedar informasi, gambaran dari mapping saya ya, strategi dari saya. Maka saya sebutkan selalu ketika trading pasang stop loss ya. Dan kalau memang sesuai dengan analisa masing-masing, silakan dicocokkan dan bisa diikutin, bisa tidak, sifatnya tidak memaksa, hanya informasi. Dan selalu support channel Zona Forex ya dengan cara tonton videonya dari awal sampai dengan akhir karena apa, kondisinya supaya teman-teman juga bisa menerima apa yang kita sampaikan ya, materi yang kita sampaikan bisa utuh, Anda semua bisa menerimanya. Serta jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.